nggak mau diem-diem baik gitu kan. Nah kan Bill. Bagaimana sih lagunya, lupa saya itu yang eh, kayak FF tuh apa? Oh, FFML. Oh, maaf. Ya salah kita Kan kenapa nah ngasih ya kan. ini sebenarnya Sampai terjadilah sebuah heboh banget lah drama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puja bagi yang maha kuasa, segala puji bagi yang maha suci Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di live Instagram RKI Kota Bandung, khususnya Sakinah. Sakinah ini wadah untuk para perempuan di Kota Bandung untuk saling mendukung dan berkembang bersama. Mungkin kalau misalkan ada kabar-kabar apa gitu, silahkan mungkin bisa japri ke RKI Kota Bandung. Atau mau tahu tentang Sakinah itu apa sih? Bisa gabung nggak sih? Boleh. Semua perempuan ya, syaratnya harus perempuan tentunya ya Bu ya. Jadi boleh silahkan japri ke IG-nya RKI underscore Kota Bandung atau mungkin boleh juga japri saya IG Inka Nur Aulia. Baik, sekarang sore hari ini spesial nih setelah 2 bulan ya Bu ya nggak ada live IG Sakinah. Alhamdulillah datang lagi kita ya kan. Dari RKI luar biasa spesial. Kali ini guestnya adalah beliau yang sudah hadir, yaitu Ibu Hajah Rehanani Bahar. Nama lengkapnya saya sebut dulu ya. Sekalian saya sebut CV ya Bu ya. Beliau nama lengkapnya adalah Insinyur Haja Rehanani Bahar SMPD, Masya Allah ya. Beliau adalah seorang founder sekaligus director di Sekolah Islam Cendekia Muda. Kemudian beliau juga seorang founder dan guru di English Course and Fun Laboratory. Guru juga di Huntsville Islamic Center. Kemudian aktivis dakwah tentunya dan pembicara di bidang parenting dan juga pendidikan, Masya Allah. Pendidikan beliau terakhir di Master Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Wah, kita satu alma mater, Bu. Oh, gila. Masya Allah. Satu alma mater, Bu. Saya UPI juga, sastra Inggris. Ah, Kemudian beliau sarjana teknik mesin, betul ya, Bu ya? Di Universitas elektro. Hasanuddin. Elektro, oh Elektro. iya teknik elektro. Iya, iya, iya. Elektro ya benar-benar. Oke, nah pembicara kita sudah hadir sore hari ini. Nah pertanyaannya kita mau ngebahas apa sih dengan CV beliau yang luar biasa itu? Insya Allah kita akan belajar bersama mengenai bagaimana sih tips mengasuh anak berbasis siroh. Nah kalau tips mengasuh anak kan udah biasa ya Bu ya. Ini ada berbasis siroh untuk ibu bekerja, dan untuk ibu bekerja ini lebih spesial lagi gini. Ini relate banget untuk ibu-ibu zaman now ya Bu ya, yang nggak mau diem-diem baik gitu kan. Kayak saya gitu pengennya aktif gitu kan. Meskipun ya tetap ya tugas utama mah di rumah gitu kan. Tapi gimana sih caranya kok biar bisa aktif di luar tapi tanpa melupakan meninggalkan kewajibannya untuk mendidik anak, mengasuh anak di rumah dan tetap happy tentunya ya Bu ya. Ya, Bisa sih bisa, tapi kadang-kadang rungsing gitu kan, pusing. Nah ini gimana nih tipsnya untuk seperti itu? Karena Bu Nani ini memang sudah berpuluh tahun gitu menjalani itu, dan seharusnya ya kita belajar dari beliau bagaimana sih Bu tipsnya untuk bisa begitu gitu kan. Tapi untuk sebelum ke situ nih Bu ya, saya pengen tahu dulu Bu, pandangan Islam itu gimana sih Bu terhadap seorang wanita karir gitu atau seorang ibu bekerja? Itu gimana Bu? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, bertemu Ibu cantik ini ya. Masya Allah. Sekali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk berarti ya ke pertanyaan ya Teh Inka tadi ya, bahwa Iya ya, nggak sabar ya. Saya belum sebenarnya nanya kabar, maaf Ibu. Saking semangatnya. Tapi kelihatannya ceria ya. gimana Insya Allah sih? kabarnya baik ya Bu ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Ya kalau kita lihat ya,
bagaimana wanita-wanita para sahabat Rasulullah itu berkiprah di pada masanya mereka semua mengambil peran gitu ya. Mereka mengambil peran di dalam menjalankan dakwah ini, dalam menjalani kehidupannya, dan juga semua sahabat itu memang dalam rangka menjalankan dakwah. Masya Allah, Rasulullah itu ya berhasil menanamkan kepada semua sahabat, termasuk sahabat yang wanita yang berada di masa Rasulullah itu, bahwa uh, visi kehidupan kita itu memang akhirat, gitu ya. Yang pertama memang visi kehidupan kita itu akhirat, bahwa ada kehidupan setelah kematian ini. Jadi itulah hidup yang sebenarnya. Maka ini dulu yang kita letakkan ke situ. Dan kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih di dalam Islam, saya kira mungkin kita melihat secara umum ya, bahwa Allah menginginkan kita berbuat yang sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, melakukan dakwah dengan sebaik-baiknya, karena dua hal di dalam penciptaan diri kita itu adalah kita menjadi hamba dan juga menjadi khalifah. Ketika kita menjadi hamba, kita beribadah sebaik-baiknya. Ketika kita menjadi khalifah, maka kita diminta untuk menyampaikan pesan-pesan gitu, menyampaikan pesan-pesan. Tentu saja peran ketika kita harus bekerja itu pertama karena visinya karena akhirat gitu ya, visi akhirat, bahwa segala sesuatunya kalau visinya akhirat berarti kita harus cantolkan kepada Allah, kepada Rasulnya gitu ya. Jadi ada sahabat yang berperan sebagai kalau radhiyallahu anha aja seluruh hartanya itu udah diberikan untuk dakwah dan juga supportnya kepada Rasulullah gitu ya. Kemudian Aisyah dengan perannya sebagai yang menampung atau menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lainnya di dalam peperangan juga memberikan perannya gitu ya, sebagai perawat, sebagai kemudian juga ada yang berperan sebagai, ya tentu setiap ibu itu pasti berperan sebagai pendidik gitu ya. Jadi saya kira kita semua diminta berperan di dalam kehidupan kita, karena dua hal yang mendasar pada diri setiap manusia, bahwa dia harus beribadah, dia harus menyampaikan sesuatu. Menyampaikan kan tidak harus selalu misalnya setiap kali dengan ceramah. Menyampaikan bisa dengan karya, bisa dengan hasil, bisa dengan kerja tangan kita atau kerja mulut kita. Mungkin gitu. Oh gitu. Jadi ternyata justru boleh dan bagus gitu ya Bu, karena kalau misalkan tujuannya dikembalikan kepada hakikat penciptaan Allah pada kita gitu ya Bu ya. Masya Allah. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu ya. Saya pengen tahu nih Bu, kan Ibu sibuk banget nih Bu ya. Sibuk banget ya. Masa sih? Katanya begitu. Dan emang kelihatannya memang begitu. Saya pengen tahu Ibu sibuk apa aja sih Bu sekarang? Sibuk apa aja? Iya banyak banget, banyak iya. Nah kan bingung. Saat ini tuh banyak ya, setiap hari dengan beraktivitas di bidang pendidikan ini pasti banyak sekali cabang-cabangnya gitu ya. Ya kita harus belajar terus. Saat ini juga saya ada beberapa, saya mungkin nggak mau bilang lah di sini ya, mengambil beberapa belajar lagi beberapa hal gitu ya, sedang belajar. Masya Allah. Juga merencanakan untuk menyambung pendidikan lagi ke tingkat yang lebih tinggi, insya Allah segera akan melanjutkan pendidikan di S3 gitu insya Allah. Kemudian ada banyaklah yang dikerjakan berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan masyarakat, pembinaan masyarakat, pendidikan masyarakat, sekitar seperti itu. Dan juga sibuk menjadi istri, sibuk menjadi ibu sibuk tentunya ya Bu ya. Berarti ya Bu ya, never ending learning ya Bu ya, karena kita diminta Allah untuk belajar dari ayunan hingga kuburan istilahnya gitu ya Bu ya. Jadi
mudah-mudahan segala aktivitas Ibu berkah dan Amin. bisa bermanfaat untuk sekitarnya, termasuk untuk saya dan para penonton live Instagram sore ini. Amin. Masya Allah, ini inspiring banget nih. Saya jadi makin semangat. Saya berencana juga ingin menempuh pendidikan selanjutnya ya Bu. Masya Jadi, Allah. aduh gitu. Tapi agak ada keraguan gitu kan. Hmm. Sekarang kayaknya kalau ngeliat Ibu udah seusia ini dan udah sesibuk ini bisa, kayaknya insya Allah aku juga bisa. Oh iya, insya Allah. Gitu ya Bu ya. Oke, Bu, kenapa sih Bu alasan Ibu memilih untuk berkiprah sebagai apa ya, sebagai perempuan yang berkiprah gitu di luar rumah gitu? Kan padahal sebenarnya bisa aja di rumah aja gitu kan, dan lebih utama mana sebetulnya Bu? Kan banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Sebenarnya mendingan di rumah apa di luar sih? Kan ada kadang-kadang kok kerja sih padahal kan di rumah aja misalnya gitu ya, atau kok jadi ibu rumah tangga doang sih. Nah sebenarnya tuh itu tuh mana gitu Bu yang lebih baik gitu, dan Ibu kenapa memilih untuk itu? Ya. Oh, mungkin kita sebelum menjadi menjawab apakah lebih baik atau tidak gitu ya. Kalau pertanyaannya kepada saya, kenapa memilih berkiprah sebagai ibu yang bekerja ya, bukan hanya menjadi ibu rumah tangga saja, bukan bukan hanya ya, bukan menjadi ibu rumah tangga saja gitu. Betul betul, Eh, bukan hanya, tapi orang mm-mm. mikirnya gitu itu bilang gitu. Selalu Padahal luar gitu. biasa ya Bu ibu rumah tangga, Iya, Masya Allah. kerjaan never ending 24 jam gitu kan. Gak ada libur, sakit juga no izin. Betul. Jadi saya tuh kan backgroundnya emang saya aktif gitu, dari sepanjang hidup tuh aktif terus gitu rasanya ya, dari kecil aktif sampai kuliah, banyak sekali keaktifan di selama kuliah ya. Selama sebelum kuliah juga, sama kuliah juga. Berarti emang saya dasarnya adalah orang yang senang, mungkin saya senang bergerak, saya senang bekerja, saya senang bersama-sama orang lain juga gitu, ingin ada aja yang dikerjakan. Tapi ketika mau menikah saya bilang saya tidak akan bekerja karena saya backgroundnya engineering. Saya engineer gitu, dan sebelum menikah saya udah bekerja sebagai engineer di Oh sebuah gitu. perusahaan sebagai building automation system engineer gitu ya. Jadi saya sudah tahu rasanya kerja gitu sebagai engineer di kota Jakarta gitu ya. Dan dengan bekerja seperti itu saya udah berjanji dalam diri saya tidak akan kerja di luar rumah. Pokoknya kalau saya kerja harus di sekitar rumah saja atau di dalam rumah. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan keinginan saya itu. Pertama-tama mudah-mudahan ya, saya barangkali juga ya, karena ketika ingin menikah, kenapa ingin menikah? Karena saya ingin punya generasi yang lebih baik dari saya. Saya ingin kenapa saya tidak mau bekerja, atau saya tidak mau bekerja di luar atau jauh dari anak-anak saya. Saya ingin semua pendidikan anak-anak saya itu dari saya juga, dari tangan saya. Dia tahu baca, dia tahu ngaji, dia tahu naik sepeda, dia tahu apa itu. Saya ingin punya peran di situ, saya ingin berkontribusi untuk saya itu di dalam dia mendapat sebuah pendidikan. Jadi saya bilang kayaknya jadi engineer nggak mungkin deh saya uang. Allah menjawab dengan saya diberi ini itu dan sebagainya. Tahunya yang dibayangkan cuma senang-senang dengan sekolah, senang-senang dengan pendidikan, tahunya dia jadi sekolah gitu ya. Jadi Oh itulah gitu, Masya jadi Allah. sebenarnya Sama kakak dulu ya. eh, apa namanya, saya melihat oh ternyata ada banyak hal yang orang butuhkan dan orang melihat kita bisa melakukannya, dan kenapa kita bisa melakukannya, dan akhirnya ini sebenarnya bukan pilihan untuk kerja atau apa, tapi saya ingin menjalani semua dalam rangka itu tadi, basicnya tadi, ingin jadi hamba dan ingin jadi khalifah yang terbaik Masya Allah. gitu. Jadi Masya Allah. kenapa saya, kalau saya bisa, kenapa saya nggak lakukan? Dan ternyata dengan niat seperti itu Allah memberi jalan-jalannya. Kan Allah udah bilang kalau kita ingin berjuang di jalannya, maka Allah akan menunjuki jalan-jalannya gitu. Jadi saya merasa sepertinya Allah pastinya ya petunjuk dari Allah saja gitu. Kita bisa sambil ini sambil itu gitu, sambil menjadi
ibu mengasuh anak. Jadi akhirnya anak-anak juga semua di dalam Tuhan, tetap dalam pandangan saya sepanjang hari Masya mereka Allah. tumbuh di pandangan saya, kecuali ketika mereka sudah besar gitu. Tapi tetap dalam pemantauan. Yang pergi jauh-jauh telepon, pokoknya telepon ya telepon. Nah, saya juga termasuk ibu yang sangat apa namanya, uh, mungkin uh, uh, punya pemikiran yang full gitu ya kepada anak-anak. Jadi kan anaknya perempuan semua, jadi kadang khawatir. Pokoknya harus telepon tiap hari. 2 hari nggak telepon, wah ini harus dicari gitu. Padahal itu kan tinggi gitu ya. Nah begitu mungkin. Jadi bukan soal memilih, tapi soal ya ingin berkontribusi kepada maksud tujuan Allah menciptakan saya sebagai khalifah. Masya Allah, berarti balik lagi kayak seperti hadis Rasulullah ya Bu, khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin kalau Ibu Nani mengambil jalur dari yang memang beliau kapasitasnya di situ gitu, dan alhamdulillah Allah menunjukkan jalan, ya terjadilah, dan gak cuman berdaya, akhirnya bisa memberdayakan yang lain. Ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan nular Bu ya, semangatnya Amin. dan energinya positif sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin galau gitu ya, uh, kerja nggak ya, silakan dipikirkan lagi apakah pekerjaan itu memungkinkan kita untuk bisa bersama anak, bukan bersama anak, maksudnya tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu gitu kan ya. Seperti Ibu Nani mungkin, ya gimana lah caranya gitu. Nanti Ibu Nani share bagaimana tipsnya agar bisa seperti itu. Gimana tuh Bu caranya Bu? Yang berbasis siroh itu seperti apa Bu maksudnya? Kan kalau Mengasuh anak berbasis Bu. sirah itu artinya kita melihat bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya. Dan juga namanya berbasis sirah itu, kenapa kita ingin melihat perjalanan Rasulullah adalah karena kita mencintai Rasulullah dan kita ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan keluarganya. Keluarga Rasulullah adalah keluarga yang aktif, gitu ya. Keluarga yang memberikan kontribusi ya kepada masyarakat, terutama saat ini kita mengatakan bagaimana Aisyah memberikan sumbangan petunjuk kepada kita bagaimana Rasulullah melakukan banyak hal. Kalau Aisyah itu seorang yang tidak aktif dan tidak punya inisiatif, pasti ini nggak terjadi kan sampai sekarang seperti ini, gitu. Jadi yang pertama pasti kalau kita ingin tadi, saya selalu pegangannya dua aja tadi itu ya. Uh, uh, Tujuan penciptaan kita itu menjadi hamba, dan juga Allah mengatakan Allah ingin menciptakan khalifah. Satu sisi Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sisi lain Allah mengatakan aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Jadi dua terang ini kita pegang gitu. Itu yang saya selalu inikan ya, dan saya selalu ingin itu gitu ya. Dan apa namanya, bagaimana caranya kita apa namanya memegang itu, kita sebagai perempuan tentu sebagai istri, sebagai ibu pasti utamakan keluarga ya. Kalau saya sih keluarga pasti nomor satu ya. Keluarga itu nomor satu. Maka di dalam peraturan-peraturan yang kita buat juga, regulasi di kebetulan di sekolah ya, kita bikin segala usaha kita itu dia harus mengakomodir kebutuhan perempuan menjadi perempuan gitu, berperan sebagai istri dan berperan sebagai ibu dan berperan sebagai anak gitu. Dia ketika perempuan yang bekerja bersama kita, dia punya hak untuk merawat suaminya ketika merawat suaminya sakit, atau melayani suaminya dahulu, mendahulukan suaminya ketika ada keperluan suaminya, mereka boleh izin untuk hal itu. Jadi kita ingin memastikan bahwa perempuan yang bekerja bersama dia tetap menjadi istri yang baik untuk suaminya. Kemudian juga dia tetap menjadi ibu yang baik. Gimana caranya ya? Semua mereka biasanya membicarakan gitu dan kita juga tidak mau mereka tidak bisa menjadi ibu yang baik. Jadi tetap harus perhatikan anaknya, perhatikan suaminya, dan juga perhatikan orang tuanya gitu. Jadi Betul, tiga hal betul. ini yang kita jadi kita sebagai anak sudah menikah pun tetap harus memperhatikan orang tua kita kan. Jadi semuanya punya hak atas diri kita gitu.
Nah, ini tiga hal yang juga pegangan gitu. Bagaimanapun kita bekerja, nomor satu yang kita pikirkan adalah keluarga, dan kepada suami yang menjadi taat kepada suami ya. Sepahit seberat apa gitu rasanya mungkin sebagai orang yang aktif, kadang kan kita punya pemikiran sendiri gitu ya. Ya, kita harus tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa wanita yang saleh itu adalah pertama wanita yang taat kepada suaminya gitu. Jadi ya kita taat kepada suami gitu, harus taat kepada suami. Bagi wanita, kita taat pada suami, apa yang kita kerjakan ya kita pastikan itu tidak keluar dari ketaatan kepada suami, tidak keluar dari tanggung jawab kita sebagai anak. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya apa? Bagaimana menjalankan perannya itu? Mungkin pertama-tama tuh ya harus punya bekal juga. Sebagai wanita kita harus punya banyak bekal gitu. Ilmu ya Bu Anak-anak ya, saya, bekal ilmu terutama. anak-anak saya semuanya perempuan ya, 4 orang perempuan semua. Tapi dalam masa sekolah, masa pendidikannya saya lakukan yang bisa kita jangkau semaksimal mungkin, kasih sebanyak-banyaknya, karena sebagai ibu dia butuh semua kapasitas itu, butuh skills yang dia pelajari selama hidupnya dari kecil, kasih keterampilan ini, keterampilan itu, karena nanti dia butuhkan itu ketika dia harus menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan anak yang baik gitu kan bagi orang tuanya. Ini suatu saat dia butuhkan, maka sebetulnya seorang wanita itu harus diberi pendidikan sebaik-baiknya, diberi keterampilan sebanyak-banyaknya, karena nanti dia berperan kalau dia memang ingin berkontribusi lagi kepada masyarakat, maka nanti dia bisa berkontribusi dengan semua modal yang dia punya. Ketika Dan dia sekolah belum setinggi-tingginya ya Bu, pasti bermanfaat iya, ya. sekolah yang tinggi itu harusnya dia berbuah itu tadi. Jadi dia paham kenapa dia harus taat kepada suami. Karena perintah Allah. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian sekolah yang tinggi, keterampilan yang banyak itu sangat kita butuhkan dalam menjalankan peran kita. Ayo, pasti yang ada di sini udah ngerasain ya bagaimana hiruk pikuknya menjadi seorang ibu. Kalau kita tidak cukup punya pengalaman, punya skill, punya ilmu pengetahuan, sulit menjalankannya. Ya, sulit menjalankan. Betul, betul. Betul. Saya kira itu dasarnya. Kemudian emang juga pemahaman agama ya, yang namanya pemahaman agama itu harus benar. Pemahaman agama di mananya? Prinsip tauhid ya, tunduk kepada Allah dan Rasulnya gitu, percaya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi ini yang pertama juga yang harus kita ayu diri kita untuk menjadi ibu yang bisa melakukan segala macam. Ya, kita juga bisa berkontribusi buat keluarga kita, menomorsatukan keluarga, tapi kita juga bisa berkontribusi dengan Masya Allah. dunia kali ya. Masya Allah, berarti lagi-lagi ya Bu ya, ilmu. Bekali diri dengan ilmu, terutama wanita. Karena kadang-kadang ada aja loh Bu yang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, wanita di dapur-dapur juga gitu. Nah ini pemikiran yang salah besar ya Bu ya. Karena justru wanita lah yang harus dibekali ilmu lebih banyak, karena dia mendidik calon-calon orang hebat gitu ya nggak sih Bu? Kemudian dia mendampingi suami yang kalau memang suaminya mau hebat ya pendampingnya pun harus hebat, karena orang hebat itu penuh dengan ujian, permasalahan, dan ujian itu pasti kita pengen curhat dong Bu ya, suami itu pengen curhat. Nah, curhat ke siapa kalau misalkan istrinya nggak ngerti, nggak punya ilmu, ya kan? Dan punya ilmu dari mana kalau perempuannya nggak berpendidikan? Itulah pentingnya perempuan terdidik ya teman-teman, jangan salah kaprah. Selama ini masih ingat ya Inka, sebelum ilmu ada iman dulu. Oh betul. Iman nah, dulu. Iman itu tadi masukin dulu iman syahadat itu ya. Keyakinan kepada Allahnya harus kuat ya Bu ya. Ilmu agamanya. Keyakinan itu kepada Allah dulu gitu ya. Itu jadi sebelum ilmu ada iman. Iman sebelum ilmu. Iman sebelum ilmu, adab sebelum iman, gitu ya Bu. Kurang lebih begitu. Oke.
Tapi saya pengen sapa-sapa dulu nih Bu, ada teman-teman saya juga nih kelihatannya. Halo Teh Cimbo, aduh hadir nih pasti sambil kurus si bocil-bocil nih, Masya Allah. Nah, ini nonton live IG RKI Kota Bandung ini salah satu dari cara kita menjemput ilmu ya Bu ya. Masya Allah, tinggal Betul. diam di rumah, kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat gitu kan. Dan Iya, dan sharing pengalaman antusias. ini. Iya, Betul, ada Mbak Keti. antusias ketika ada sesuatu. Oh, kan kalau memang ada waktunya, apa salahnya sih kita dengar gitu, atau kita nonton, atau Betul. kita baca gitu kan? Se Ma- eh, Bagaimana kita manfaatkan waktu kita, karena pasti dari hal-hal itu ada saja yang bisa membantu kita dalam Betul, menjalankan betul, betul. fungsi dan Meskipun temanya udah tahu gitu ya Bu ya, pasti tapi ada hal baru yang baru kita tahu gitu dari mungkin cerita pengalaman dari pembicara atau ilmu betul, apa, pasti ada yang baru deh gitu kan. betul. Ada juga ternyata Bu, nggak cuma wanita nih Bu yang join live IG ini. Oh iya ada Teh Widya, halo Teh Widya. Oh gitu. Kemudian ada Kang Nanda, Kang Sandi, Sandy, Masya Allah laki-laki juga pada gabung Bu. Oh gitu. Bu Lena udah ya. Banyak banget nih, Masya Allah. Ada 25.000 orang join di sini. Oke, eh, kembali lagi berkaitan dengan ilmu. Saya pernah dengar Bu, kalau salah mohon dikoreksi. Eh, Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi gitu ya Bu ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kita mau bahagia di dunia harus dengan ilmu, mau bahagia di akhirat ya harus juga dengan ilmu. Apalagi mau bahagia dunia akhirat ya nggak bisa kalau nggak punya ilmu, harus banyak banget ilmu dunia dan ilmu akhiratnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada live IG kayak gini, aduh, pokoknya alarm deh, alarm jangan sampai ketinggalan nanti live IG selanjutnya gitu ya. Saya kejar Bu, kalau misalkan di masjid mana gitu atau di tempat mana saya kejar gitu kan. Padahal temanya ya udah tahu itu aja, cuman pasti ada sesuatu yang nggak itu aja gitu kan Betul, dari situ. betul. Dan Dan makasih itu juga. TMK pasti tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oh Segala betul sekali. usaha, niatnya mau cari ilmu, pasti dia berbuah kepada sesuatu. Kita nggak tahu Masya nih Allah. dia mana, kapan gitu ya. Tapi nanti dia pasti. Kalau kita datang, saya rasanya ya banyak pengalaman seperti itu juga. Sepertinya cuman itu aja tuh. Tapi hari ini ketangkap satu potong kata gitu. Satu Betul potong kata. banget. Karena Allah itu selalu memberi kita ketika kita berniat dengan baik. Allah itu selalu kasih kita mungkin cuma satu kata pada hari itu, tapi dia membuat dampak yang besar. Seperti itu Betul. loh. Karena itu semua Allah yang pegang gitu. Jadi kalau niat kita untuk mencari ilmu, niat kita untuk mengayakan ini kita, diri kita, insya Allah pasti kita dapat. Masya Allah. Makasih juga loh Bu, setiap hari Sabtu Ibu udah kasih ilmu tentang kajian Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan sehat terus dan ada terus gitu kan kajiannya. Oke, teman-teman yang mau nanya juga boleh ya Bu ya. Silakan diketik aja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan ada door prize. Oh gitu, asik Panitia, banget ya. kenapa Bu? Asik, ada door prize-nya. Asik. Door prize-nya dari Inkasya Hijab boleh ya? Oh, Ini hijab yang saya pakai juga Inkasya Hijab. Boleh, dan betul-betul banget bagus. di rumah tapi bisa nimba ilmu dari RKI. Iya, benar. Ada Amila, nggak tahu nih Teteh atau Ibu Hasan Indrigan 78. Ah, banyak deh. Sebelum saya sapa satu-satu yang jelas mudah-mudahan semua yang hadir di live IG ini termasuk pembicaranya juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat segala sebagai amal kebaikan dan menjadi wasilah kita untuk menuju surga dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin gitu Ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, sambil menunggu pertanyaan dari netizen. Saya punya pertanyaan lain nih, Bu. Eh, Kendala terberatnya sebagai seorang working mom itu apa sih, Bu? Kendala aku teh kalau ditanya kendala, sebenarnya pada umumnya menikmati dan tidak pernah terlalu Tidak ada merasa. di dalam diri itu bahwa oh ini kendala gitu ya. Al, Ya, Menjalani saja, kemudian woles aja gitu ya, Bu. Easy saat going. ini tujuannya ini. Tapi kalau saya ingat-ingat mungkin mulai bukan kendala ya. Saya sih lebih melihatnya sebagai tantangan.
tantangan ketika anak-anak kita itu sudah mulai bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri. Apalagi mereka juga punya dalil, apalagi mereka punya sandaran, referensi yang cukup. Dan satu sisi kita merasa, wah, alhamdulillah anak saya juga sudah bisa berpendapat dengan pendapat yang memiliki referensi, gitu ya. Di sisi lain, ini gimana ya? Karena kadang-kadang sebagai orang tua kita belajar tuh bukan dari sekedar referensi, tapi ada pengalaman gitu ya, yang terus ada perenungan gitu ya. Makanya orang-orang tua itu yang tidak bisa dibeli dari, tidak bisa kita compete dengan dia, itu adalah pengalamannya, istilahnya mah asam garam kehidupan gitu ya. Nah, mungkin itu lebih kepada challenge ya, jadi challenging gitu ya, jadi bukan kepada kendala. Saya tidak bisa ingat kalau saya ditanya apa kendalanya gitu, saya nggak bisa ingat kendala yang, karena saya cuma mengingat, oh ya, ketika anak-anak sudah mulai bisa berpikir sendiri, mengeluarkan pendapatnya, dan pendapatnya juga bagus, satu sisinya kita senang, satu sisinya lagi, ini harus menyampaikannya dengan cara bagaimana ya, karena ada titik ini nih yang belum dapat gitu, yang belum sampai di situ merekanya. Tapi ada pelajaran-pelajaran juga, itu tadi pentingnya mencari ilmu ya. Ada pelajaran yang selalu disampaikan kepada kita bahwa menjadi sampaikanlah dengan hikmah, jadi sabarlah dalam menjalani ininya ya, kita bersabar dan sebagainya, nanti kita menemukan jalannya. Dan selalunya kalaupun ada yang menganggap itu kendala, hal-hal yang dianggap kendala dalam perjalanan hidupnya, ya akan ada Allah ya untuk meminta petunjuk. Cuman sayangnya kan kita kadang gini, kadang yang kita ingat orang lain untuk memberi kita jalan keluar, bukan Allah gitu ya. Gitu kita dapat masalah, ingatnya ke orang lain, gimana nih? Oh, aku bisa mau tanya ke sini, aku mau tanya ke sini. Sekarang ada Allah yang kita harus minta dulu ke sana. Jadi kalau ditanya kendala sih enggak, bukan kendala ya teh. Saya lebih kepada itu tantangan. Berarti semuanya itu jadi menumbuhkan diri kita juga. Oh, kita harus cari lagi nih referensi juga untuk kita bisa berdiskusi, dan juga menantang diri kita untuk bersabar, dan juga untuk lebih belajar lagi bagaimana menyampaikan gitu, atau menjalankan hal-hal yang menurut kita harusnya kayak gini. Mungkin gitu. Menjawab nggak? Oh gitu. Ya berarti mungkin karena ibu tidak menganggap segala sesuatunya itu apa ya? Mungkin karena ibu terlalu woles gitu, maksudnya karena ngerasa ada Allah yang bantu gitu ya. Jadi tenang aja lah gitu, tenang. Ini mah bukan tantangan, bukan kendala, ini mah tantangan yang pasti bisa saya atasi karena ada Allah yang bantu gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, gimana sih Bu ibu menjemput bantuan Allah itu dengan berbagai, pastinya dong dengan segala macam kegiatan ibu yang padat itu, nggak mungkin semua terlaksana kalau misalkan nggak ada Allah yang bantuin kita, ya nggak sih Bu? Exactly. Yes. So the question is, how do you invite the help gitu kan? Oh ya, Inggris-Inggrisan nih kayak. Jadi gimana menjemput pertolongan Allah versi ibu? Alhamdulillah sih, saya kira pertama-tama karena pemahaman sebagai hamba, bahwa saya itu hamba yang sangat miskin, tak dan bodoh dan sebagainya ya, dan yang hina dan sebagainya. Jadi memang saya ini tidak berdaya, sehingga ketika kita merasa kita tidak berkorban, maka pasti yang keluar dari kita itu apa yang besar banget. Terus pengharapan doa yang doa itu diawali oleh mudah-mudahan ya perbuatan yang baik yang kita niatkan untuk kebaikan, yang kita niatkan dalam rangka ini ibadah kepada Allah gitu ya. Nah, jadi menjemput itu, saya kira menjemput itu sesuai tadi bahwa ketika engkau melakukan yang terbaik, dan Allah itu melakukan kebaikan kepada diri kita itu dengan kebaikan-kebaikan gitu. Jadi menjemputnya dengan pasti ibadah yang baik ya, menjadi hamba tadi yang baik. Tidak aku jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadahnya harus maksimal semampu kita.
kejar semua sunnah, kejar semua kebaikan gitu. Kebaikan apa? Terus membantu orang, bersedekah. Semuanya itu semua adalah cara mencari pertolongan Allah. Terutama sedekah juga ya. Sedekah itu udahlah, itu ultimate help ya pasti. Ya jadi kita nggak pernah khawatir dengan kita bersedekah, kita nggak pernah khawatir. Apalagi kalau sedekah di jalan Allah Nanti ya. itu dijaga oleh Allah. Jadi tenang aja gitu. Gitu mungkin Teh, kalau apa bagaimana cara menjemputnya tentu dengan ibadah yang maksimal, dan ada ibadah-ibadah yang disebutkan sebagai ibadah-ibadah utama itu harus dikejar, sunnah-sunnah dikejar gitu ya. Gimana kek? Insya Allah pertolongan Allah akan datang dan tiap saya sih kalau memang benar, kalau bukan karena Allah aku tuh apa aku. Iya, nggak apa-apa sambil dipeluk aja deh. Enggak, itu mau ke toilet, Bu. Punten ya, Bu, boleh nggak mau izin sebentar aja? Boleh, boleh. Dia cuma maunya sama saya. Ini dalam rangka tidak meninggalkan tugas utama nih, Bu. Betul. Punten Saya ya, juga netizen sebentar. sambil saya ngobrol aja ya. Saya Ya, juga mangga sambil, Ibu. iya Sambil di... saya Oke. juga selama mengasuh anak dari bayi, waktu masih awal-awal merintis ini, selalu membawa anak-anak ke tempat saya mengajar. Jadi kalau saya ngajar, anak saya ada di samping saya, dan saya insya Allah pastikan bahwa mereka mendapatkan ASI semaksimal mungkin. Berniat ketika ASI itu harus 2 tahun, saya akan tuntaskan 2 tahun gitu. Dan berniat memberikan yang sebaik-baiknya gitu ya. Jadi kemana waktu sempat ya pernah jual baju ya. Jadi sambil pergi cari baju-baju anak, pernah dalam potongan hidup saya pernah jualan baju anak gitu. Saya lakukan sebagai sesuatu yang menyenangkan karena anak saya cuma masih kecil, sambil beli baju anak sambil jual baju juga. Jadi cari baju tuh sambil nyetir, anak saya di samping saya pakai karsit. Begitu nangis di jalan, berhenti dulu di jalan, nenenin dulu, udah nenenin ya jalan lagi, dia tenang gitu. Jadi sambil pergi membuat MOU kemana, bawa anak masih bayi, saya mohon maaf saya bawa anak saya. Jadi bawa anak saya, mereka ada di carrier itu, simpan di situ, kemudian ya melakukanlah semua kegiatan-kegiatan itu. Jadi pastikan anak selalu ada dan dia berada di sekitar kita, dan pastikan mereka yang terbaik. Masya Allah, berarti selalu bawa anak kemana-mana ya, Bu ya. Saya juga sih kalau misalkan ada kegiatan kemana, saya selalu bawa. Makanya jadinya deket banget gitu, nggak mau ditinggal gitu. Berarti kalau yang saya bisa tangkap dari cerita Ibu tadi adalah caranya kita untuk menjadi seorang aktivis dimanapun itu ya, apalagi merangkap ya sebagai seorang ibu, kemudian bekerja juga sebagai seorang istri juga. Semua itu teman-teman tak akan bisa terjadi kalau misalkan kita nggak ditolong sama Allah, lagi-lagi ya pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu kalau versi Bu Nani sendiri, beliau jemputnya dengan cara yang pertama berdoa. Berdoanya tuh harus benar-benar ngerajuk, ngerayu dan merasa lemah gitu, menghamba gitu ya Bu ya, kayak ya Allah aku tuh nggak bisa deh kalau nggak Engkau tolong gitu, gimana pun kita mah hamba yang lemah gitu. Pokoknya menghambakan diri gitu ya Bu ya. Kemudian ngerayu ngerayu gitu ya, kata Bu Nani tadi, ya Allah aku tuh ngelakuin ini tuh dalam rangka ibadah loh, bantuin dong gitulah bahasa zaman now-nya gitu. Dengan silakan teman-teman dengan bahasakan sendiri gitu ke Allah biasanya berdoa gimana gitu. Kemudian selain doa juga kejar semua sholat sunnah nggak cuma sholat ya, sholatnya, puasanya mungkin ya Bu ya. Kemudian juga sedekah ya Bu ya salah satunya. Tapi emang bener sih Bu, sedekah tuh ajaib banget sih. Ini ada pertanyaan nih kayaknya nih. eh ini ada Mbak Keti, bonding time bersama anak kapan aja ya Bu Nani katanya. Ya, Masya kapan Allah Ibu aja, Nani tentu saya kapan aja. membawa Dan membawa anak-anak lagi memaksimalkan ngajar. yang kita bisa dapat dengan anak gitu ya, maksimalkan. Dan anak itu saya sih selalu tidak suka ya, atau tidak
merasa sayang ya ketika ada ibu-ibu yang mengatakan, aduh repot banget anak saya, terus mengeluarkan kata-kata repot di dalam membesarkan anaknya itu. Wah itu sayang sekali ya sampai kalau kita harus mengeluarkan kata repot. Karena anak itu sama sekali tidak merepotkan kita, ya. Anak itu mungkin adalah semangat kita gitu. Jadi bukan dia, Gitu ya, Bu. mereka tidak merepotkan kita, mereka semangat kita gitu. Menarik Jadi banget nih. Anak tidak jangan merepotkan. mengeluarkan kata-kata anak itu repot karena begitu kita keluarkan itu dan dia benar-benar akan merepotkan kita. Jadi Dia you are what menjadi you gangguan say, hidup ya Bu kita. ya. Kamu adalah Ya, apa that's yang kamu right. ucapkan. Iya, iya, iya. Ya, Dan Allah juga tergantung prasangka hambanya ya Bu. Kalau kita berprasangka anak kita merepotkan, ya Allah akan kasih anak sebagai hal yang merepotkan gitu kan. Tapi kalau kita, oke, sabar, Bismillah, ya, semangat. Anak jadi semangat iya. untuk hidup Kita kita gitu. Nah, mendapat kesenangan dengan anak. Mereka adalah precious iya, gift gitu, dari Allah. yes, Jadi betul, kita betul. mendapat kesenangan. Bayangkanlah kalau, aduh, saya suka banget sama anak-anak tuh. Kalau saya nggak punya anak, aduh, saya mungkin sedih banget. Saya nggak lama ya, baru punya anak 7 bulan sih. 7 bulan baru hamil, gitu. Jadi 7 bulan hamil, eh, 7 bulan baru hamil anak pertama itu saya udah pasrah ya Allah. Kalau memang saya tidak engkau perkenankan memiliki anak ya sudahlah gitu ya. Tapi setelah ikhlas begitu baru Allah berikan. Jadi anak Oh, itu adalah memang precious. kadang-kadang, Iya, kadang-kadang memang jadi kalau saya kita udah bayangkan ikhlas, kalau Allah justru nggak kasih. punya anak dan seluruh kegiatan saya ini memang semuanya tentang anak gitu. Kenapa bikin sekolah ini? Kenapa bikin ini? Karena pengen anak-anak itu tumbuh dengan baik. Di tengah banyaknya kekurangan juga sih sebagai ibu ya. Pasti banyak Masya kekurangan Allah. lah. Kita bukan manusia sempurna. Masya Allah. Ini relate sebenarnya sama pertanyaan yang satu ini nih Bu, dari Duster_Opi Butik. Izin bertanya, tips mengontrol emosi perempuan sebagai seorang ibu bekerja di luar rumah dan sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini nih Bu, mengontrol emosi gimana nih Bu katanya tipsnya? Sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita bekerja mungkin maksudnya kalau pulang capek gitu ya, tips Itu bisa bagaimana jadi. ini ya, memang sih pelajaran ya, pelajaran tentang tadi mencari ilmu ketika ini pelajaran atau ilmu tentang sabar 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 itu masuk terus kepada kita, lama-lama kita bisa kontrol gitu diri kita. Bagaimana caranya kan kita diajar kalau kita mau mengontrol kesabaran kita, begitu kita rasanya pengen emosi, tarik napas lah, macam-macam lah tips-tips yang ini kan, tarik napas, hitung dulu sekian sekian sekian, baru ini baru mungkin mengucapkan sesuatu gitu ya, atau berdiam diri dulu sebentar gitu. Nah kalau dalam Islam kan misalnya kita mau emosi kan kita diajar caranya ya, kita diajar caranya, kita kalau kita apa namanya ingin marah gitu ya, maka kita diam, kemudian kita ada sampai kita pergi berwudu gitu ya untuk melepaskan hal itu. Dan saya kira itu memang kita harus pelajari ya, belajar bersabar dan bersyukur dan bersabar, bahwa selalunya ketika rasa ini mulai muncul gitu kan ada aja tuh perasaan-perasaan kita digoda nih ya sama mungkin stres dan sebagainya. Ketika dia muncul maka memang kita belajar, kalau saya sih suka gini ya, meskipun dia sedang muncul gitu gitu banget gitu, terus seandainya selalu ada bisikan gini, kita hadirkan bisikan, hadirkan suara gitu. Ya kalau kamu nggak ini gimana, kalau kamu nggak ini gimana, akhirnya ya Allah ini mah harus disyukuri, ini mah harus disyukuri, syukuri saja, lihat nanti syukuri, jadi syukuri dulu. Makanya ada lagu tuh saya suka banget ya, syukuri, nanya lagunya siapa itu yang bagaimana sih lagunya, lupa saya, itu yang uh, bersyukurlah atas segala apa yang engkau dapatkan gitu ya. Terus bersabarlah. Jadi memang bersyukur dan bersabar ini yang harus kita kemukakan dulu. Jadi nanti Allah memberikan tuh kesabaran buat kita ya. Jadi memang tadi saya kira sih kalau tips-tips secara umumnya pasti udah tahu lah ya. Banyak kita bisa cari, oh gimana caranya supaya kita tidak marah. Tapi memang ini keimanan kita. Bukan demasif. Dari Sulaiman. Ya.
rezekinya dari Sulaiman. Gitu. Oh iya. Ini ada yang bilang Jadi intinya bersabar dan bersyukur ya Bu. Kemudian bersabar juga dan bersyukur. Jadi kalau kata kembalikan Ibu kan lagi. Kalau kembalikan lagi nih, kalau yang bikin emosi itu bener nggak dia bisa, dia perlu bikin kita emosi gitu. Memang emosi itu kalau kita ini harus ditahan. Cara tahannya ya kita harus apa namanya, menenangkan diri. Kita harus tenang, berdiam dulu, beristighfar, kemudian sampai kita bisa berwudu gitu untuk menghilangkan rasa ini gitu ya. Dan minta Allah. Kalau yang saya rasakan sih kan pastinya juga banyak ya yang menggoda untuk kita rasanya apa, ya Allah, berdoa, emang berdoa lagi, berdoa lagi gitu ya. jauhkan Dan dari setan-setan itu. aku sih baru merasakan gini ya, mungkin dulu-dulu tuh kayaknya saya orangnya teoritis banget gitu ya. Ya, oh gini dulu gitu kan. Tapi sekarang itu mungkin karena makin beranjak nih ya usia, jadi emang lebih banyak, oh iya ini harus menempatkan Allah pada tempatnya gitu. Bahwa dialah satu-satunya yang bisa membuat situasi kita itu jadi lebih baik. Maka pertama-tama emang kita, ya Allah izinkan saya bersabar, ya Allah istighfar dan sebagainya. Zikir. Kan kita juga Zikir. udah Oke, oke, oke. diajar bahwa zikir itu memberikan ketenangan ya kepada diri kita. Mungkin Gitu gitu ya ya Kak Bun. Inka. Jadi apa sih namanya, tempatkan Allah nomor satu, baru Allah Ya. akan bantu, gitu kan? Eh, jaga Tempatkan wudhu Allah sih pada berarti. tempatnya, karena kemarin tuh saya senang ya ada satu quotes dari kalau nggak salah Salim Avila gitu ya, bahwa takdir itu apa sih, katanya takdir itu sudah kadang kita menjalani takdir itu bukan hal yang ringan dan sebagainya, tapi tenanglah, yang menetapkan takdir itu Allah yang maha perkasa loh, Allah yang maha mengetahui loh, Allah yang maha bijaksana loh. Jadi kalau kita menempatkan Allah seperti itu, kita kemudian yang, ya udahlah, tenang aja, itu Allah lah. Oh, Kita iya, coba, iya, iya. itu bagus banget lah. Jadi keyakinan kepada Allah itu. Memang ini kok kayaknya, ya kok kita, saya menyampaikan hal ini sepertinya yang emang kembalinya ke situ semua, segala Iya, sesuatu gitu ya. benar, benar, benar. Berarti mungkin bagus juga ya Bu kalau misalkan jaga wudhu gitu ya. Karena emang Betul. benar sih kan, eh, wudhu kan salah satu tips untuk meredam emosi ya, kalau dari Mm-mm. Rasulullah gitu ya. Berarti mungkin Mams, buat kalau misalkan yang lagi kerja itu pulang-pulang, datang-datang nih, langsung wudhu dulu kali ya sebelum bertemu anak gitu. Wudhu Wudhu dulu, itu kemudian selalu. bismillah. Iya, zikir dulu gitu, zikir dulu. Ya Allah, semoga anak aku aman nih semenjak dari mungkin dari kendaraan gitu ya Allah. Berdoa dulu gitu ya. Jadi pas ketemu anak, mudah-mudahan aja biiznillah anaknya jadi anteng, menyenangkan gitu ya Bu ya. Iya, dan ini nih, Oke. Kak Inka nih, saya pernah dengar dari psikolog ya. Kan dulu pertanyaan saya juga kayak gini nih ke psikolog. Kayak gini, kayak seperti pertanyaan yang tadi. Oh gitu, Terus psikolog sama. dikasih, terus psikolog jawabnya gini, ya emang kita harus belajar sih, belajar tentang misalnya tentang kesabaran itu. Dan makin banyak kita dengar, makin banyak kita dengar, rupanya pendengaran kita itu merubah cara kita berpikir, cara kita bicara gitu ya. Jadi dia merubah nanti. Jadi makin banyak denger yang kayak gini, makin banyak dalam diri kita itu perubahan, perubahan di mindset kita, perubahan di hati kita, perubahan di mulut kita. Jadi ketika kita menyampaikan ini, kita Kesabaran juga juga. karena banyak banget yang ngasih tahu, sabar, sabar, kamu kan lebih bagus begini, lebih bagus begitu. Akhirnya, oh iya. Nah, saya benar-benar dapat kata-kata itu dari psikolog itu, dan oh iya benar ya, ini berubah, bisa bisa berubah gitu. Kesabaran meningkat seiring meningkatnya ilmu ya Bu. Yang Betul. itu-itu aja membuat kita hidupnya jadi nggak itu-itu aja justru ya kan. Iya, betul. Saya pernah dengar juga Bu ya tentang kesabaran karena berkaitan dengan mendidik anak tuh pasti menguji emosi. Nah, teman-teman kalau misalkan emosi, emosi itu kita harus berpikir kan, untuk kita menjadi orang yang sabar itu tuh kan seperti sebuah titel gitu ya, seperti sebuah eh, ya semacam kita gelar gitu ya, gelar sabar gitu. Ya kan? Nah, untuk mencapai satu gelar dan titel itu pasti ada ujiannya dong, ada pendidikan juga yang harus ditempuh ya Bu ya. Iya, Makanya untuk mencapai level itu ya
untuk mencapai level sabar ya harus sabar dan harus belajar, banyak belajar seperti yang kata ibu dan psikolognya itu kan. Jadi Iya, banyakin deh belajar ilmu tentang sabar, nanti lama-lama keserap, lama-lama menjadi habit gitu kan. Gitu ya iya, Bu ya kurang lebih. betul. Bu, Iya. ada pertanyaan lagi nih Bu. Bu mau tanya, zaman sekarang kan anak-anak susah jauh dari HP, hampir 70% anak. Nah, bagaimana cara menangani anak agar mau belajar, Bu, dan sedikit berkurang dari handphone? Dari Darni Santoso. Mangga, Bu. Iya. Jadi kalau Gadget. mungkin memang yang harus banyak dilakukan itu adalah komunikasi. Terus tidak juga menganggap, tidak secepat menganggap mereka ketika mereka pegang HP lagi main lagi kalau pegang HP. Karena kan kita juga nggak mau dibilangin sama anak, Mama main HP terus gitu. Kan kadang saya, Mama main HP terus, Mama nggak main HP, Mama sedang bekerja. Nah belum tentu juga ketika dia pegang HP itu dia main gitu atau dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka tabayun dulu. Terus kamu perlu banget nggak sih ini apa yang kamu butuhkan dari situ, diajak bicara. Ini adalah pola-pola pendidikan yang otoritatif yang kita mencari tahu dulu. Dalam Islam kan kita disuruh bertabayun, jadi tabayun dulu kamu ngapain dengan HP ini, apa aja isinya, apa aja yang dilihatnya, bagaimana kalau kayak gini. Jadi kita memberikan pendapat kepada mereka, mengajak mereka. Coba kalau kita bisa dapat cerita-cerita yang lebih penuh hikmah, itu mungkin lebih dapat gitu ya. Kalau saya sendiri merasa dengan telah insya Allah mengajarkan mereka tauhid yang baik, yang benar gitu ya, mereka kemudian akan dan wanti-wanti ini tidak boleh dilihat, ini begini-begini. Mungkin ada yang lepas-lepas dikit, tapi secara umum mereka kembali lagi. Dan saya sih merasa tak berdaya banget ya dengan HP, tapi saya melihat masih bisa dikontrol, alhamdulillah. Kita juga mungkin jangan punya anggapan yang terlalu negatif juga. Kalau saya sih, kalau masih kecil banget, ini kan memang mungkin itu adalah buah dari kita. Ketika kita mau menghibur dia waktu kecil, kita kasih HP, apa lagu Ya, apa. Ketika mereka sudah terbiasa, kita mau tarik HP itu lagi, itu memang sulit. Maka ya. diajak berbicara, diajak berdiskusi, apa pentingnya, kamu lihat apa aja, terus bikin perjanjian dengan dia. Kalau ini kayaknya yang kamu lihat kayaknya agak kurang ini kan ya, coba kalau kita gini-gini. Jadi kita aja bicara, nanti kita dapat kesepakatan, ya udah tuh kita bikin perjanjian ya. Kamu hanya boleh nonton ini, boleh lihat ini, kemudian jamnya tidak boleh di ini loh Kak, karena ternyata begitu kita ini kita jadi makin pengen terus hal-hal yang tidak baik kita juga lihat jadinya. Bagaimana kalau kita atur waktunya? Jadi kita ajak dia kita ajak dia bernegosiasi gitu. Ini katanya soalnya anak-anak sekarang kebanyakan pakai HP main game online kayak kayak FF tuh apa? Oh, FFML. Oh, aku nggak tahu game-gamenya. Iya, Iya, katanya mainnya itu game semua dan sampai anaknya nggak mau belajar itu. Berarti gitu ya Bu, jawabannya adalah nggak apa-apa main HP, tapi kita cek dulu apa yang dilakukan dengan handphonenya. Kalau misalkan game, iya, arahkan boleh aja mungkin main game, tapi gamenya harus yang aman gitu ya. Mungkin iya. ibunya cek dulu. Dan kita eh, batasi waktunya juga. Ini mah tentang betul, perjanjian. Apa kita bikin negosiasi komitmen ya. dengan mereka. Nih kan kita punya kewet. Kamu kan harus lakuin ini, lakuin ini, lakuin ini. Ini kalau Mama lihat sih, ini kayak proporsi pakai HP-nya terlalu banyak. Meskipun gamenya ini aman, tapi ini tidak bagus juga karena dia bikin kamu pengen lagi. Bahaya loh karena dalam kan kita kalau terlalu addicted, kenapa juga apa namanya drugs tidak boleh karena dia menginginkan semua dari diri kita gitu Iya, kan. Jadi kita juga nggak boleh terlalu gitu. Jadi yuk kita atur yuk waktunya. Nah makanya ini yang saya bilang sebagai ibu kita harus pinter juga kan ya, punya modal untuk bicara, punya modal untuk berdiskusi. Dari mana modal betul, ini? betul, betul. Ya dari iman dan Belajar. ilmu. Iya, Betul. jadi Kalau saya belajar. pribadi sih, Bu, kalau saya pribadi sih, saya terus terang nggak kasih anak saya gadget ya, Bu, Hmm. nggak saya kasih HP, tapi Hmm. saya kasih di waktu tertentu, itu pun dengan waktu. Waktunya misalnya, oke karena kamu udah ngelakuin ini misalnya, karena kamu udah rajin sholatnya misalnya gitu ya, dikasih HP Ya. nih, sok 15 menit, 15 menit.
kalau misalkan di alarm gini, kalau misalkan jujur nanti insya Allah dikasih lagi deh tambahan waktu 5 menit kayak gitu. Jadi kan melatih Nah, kejujuran juga iya, gitu ya. iya Terus dengan menantang berbagi dia cara. untuk menantang dia untuk melakukan sebuah kebaikan juga, Bun. Jadi boleh main HP tapi di waktu. Kalau kalau anak zaman sekarang kan Iya, nggak tahu waktu ya, sepanjang hari main HP. Nah, kalau udah kayak gitu salah iya. siapa? Ya salah kita kenapa Nah, ngasih ya kan? ini sebenarnya sebenarnya kenapa aneh main itu tuh seperti itu sampai dia sudah tidak tahu. Ini mencerminkan diri kita loh. Berarti kita tuh nggak punya kekuatan sebagai orang tua. Maka Oh betul. kita kita yang minta ampun dulu pada Betul, betul, Allah, betul. minta Allah membantu kita, baru mulai kita melakukan trik-trik atau strategi untuk membuat mereka kembali ke tracknya. Ini harus kayak gini, ini harus kayak gini. Tapi diri kita dulu yang kita kendalikan gitu. Kita apa harus memastikan diri kita ketika kita lihat HP, kita juga lihat HP itu lebih proper juga. Karena banyak kan orang tua nuntut anaknya harus gini, tapi dianya juga nggak bisa kontrol diri. Ketika lihat HP, dia lihat segala macam. Ya kan, saya pernah punya pengalaman ya. Ibu-ibu itu melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, terus ketawa cekikan gitu kan. Mereka merasa nggak berdosa karena kita semua perempuan yang nonton itu. Terus tapi di lain Astagfirullah. sisi kamu mengharap anak kamu Betul, tidak betul, main betul. HP, sementara diri kamu Betul. sendiri kamu nggak bisa kontrol. Jadi kita Benar-benar. harus lebih baik Perbaiki dulu. diri kita dulu ya. Ya Betul. benar-benar benar. Ini tuh coba lihat apakah kita bagaimana kita perlakuan kita kepada HP diri kita sendiri ya. Kita cek dulu diri kita, perlakuan kita kepada HP itu gimana. Kalau kita ternyata juga di situ kita juga hobi main games juga, maka bagaimana kita Jangan bisa larang anak salahkan. kita? Nanti kan aku Iya, kayak iya. gini, tapi kan anak nggak tahu, makanya kita belajar. Selain kalau kita anggap orang tua kita ini emang insya Allah bagus semua ya. Nah caranya ya tadi kita bikin komitmen lah, tunjukin dia yang benar, yang bagus, yang bisa dilihat gitu, yang bisa di ini dan sekian waktunya. Ya jadi Bismillah kita minta kepada Allah supaya kita jadi orang tua yang kuat ya dan Amin, kita amin. mampu menyampaikan apa namanya menyampaikan peraturan-peraturan atau hal-hal kebaikan-kebaikan itu dengan cara yang terbaik gitu. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal negatif, termasuk efek buruk dari gadget ya Bu ya. Amin. Hmm. Eh, udah jam 4 tapi masih ada satu pertanyaan nggak? Jam 5, udah jam 5 waktu kita sampai jam 5 Bu. Tapi boleh ya Ya, Bu ya. izin satu pertanyaan ada lagi nih Bu dari teman saya nih Cimbo. Halo Teh Cim, Assalamualaikum Bu. Gimana tips mengasuh anak perempuan agar bisa nurut sama kita? Syukron. Anak perempuan sama. Anak perempuan khusus ya Emang beda ya? agar Oh, bisa nurut sama kita eh, caranya ya eh, mungkin menganut kalau bahasa-bahasa psikologi ya kita pakai ilmu psikologi umum aja misalnya gitu ya. Ilmu psikologi umum ya memang itu prinsip pola asuh otoritatif. Pola asuh ini sebenarnya bukan anak perempuan atau laki ya sama aja gitu ya perempuan atau laki. Jadi kita menggunakan prinsip otoritatif itu apa orang tua yang otoritatif itu yang dia prinsip apa mendidik dengan cara penjelasan. Jadi dia menjelaskan, mampu menyampaikan, mampu bernegosiasi gitu ya. Dan sama aja sih saya rasa dengan anak perempuan dan anak laki gitu. Sepertinya nggak ada bedanya ya menyampaikan kepada anak perempuan dan kepada anak laki. Sampaikan ini yang tadi saya bilang kita harus punya modalnya gitu. Jadi kalau apa yang kita pahami seperti ini misalnya, oh kalau kayak tadi tentang HP, kita juga harus cari dulu ilmunya kenapa HP ini nggak boleh banyak diinikan, apa akibatnya, gimana apanya. Terus kita memperbaiki diri kita juga gitu ya. Oh berarti saya juga harus kayak gini nih, saya harus kayak gini nih supaya saya mampu menyampaikan. Habis itu kita bicara dengan baik, sampaikan. Kalau masa-masa mendidik anak di masa-masa yang struggle itu ya waktu anak-anak masih kecil itu acara berdua di kamar itu banyak dan dengan air mata itu banyak juga gitu ya. Terus yang akhirnya senjata terakhirnya itu adalah sentuh hatinya dengan this is because I love you dan kamu nggak bisa mencintai ini, kamu nggak bisa kalau misalnya kenapa sih mama harus gini gitu ya,
terakhir kan pasti beberapa kali ya ada perdebatan-perdebatan. Kenapa mama harus kayak gini? Kenapa mama harus kayak gini? Kita udah berdebat dan sebagainya. Terakhir, kamu tahu nggak? Semua saya lakukan karena saya cinta sama kamu. Dan ini bukan lip service. Ini adalah hati saya. Dan itu dengan air mata. Itu dengan kasih sayang. Oh, I love langsung you. baper I ya Bunda. love you. Dan kamu tidak bisa larang cinta ini di diri saya. Ini Masya cara Allah. saya mencintai kamu gitu ya. Ini saya terharu ya karena saya ingat ini Iya. cara saya mencintai kamu, maka kamu ini yang kamu nggak bisa larang dari diri saya. Kamu mau apa juga, ini bagian dari cinta saya pada kamu. Begini saya Masya Allah. mengekspresikannya. Dan saya ingat suatu waktu pernah ada hal yang sulit, dan sejak waktu itu anak saya dia kayaknya tersadar, oh iya, aku nggak bisa larang yang ini cinta, ini cinta. Itu bahasanya udah berakhir. Jadi bahasa air mata, bahasa ngobrol berdua saja, berdiskusi, berdebat berdua gitu ya, selalu berdua saja. Dan itu saya kira bikin Masya insya Allah Allah. Allah beri petunjuk gitu ya. The power of love ya Bu, cinta karena Allah gitu ya. Masya Kita Allah. harus selalu memang menunjukkan rasa cinta kita juga dengan jelas. Kenapa sih saya larang kamu? Gini loh, gini terakhir. Ini bagian, ini cara saya mencintai kamu. Kamu nggak bisa Benar-benar. larang. Kamu Benar. nggak bisa larang. Ini cinta saya. Saya menyampaikan betul-betul dengan hati, dengan air mata. Dan banyak sesi-sesi air mata lah ya dalam mendidik anak. Ya, Pasti banyak itu sesi itu air. itu yang saya alami kemarin Bu ketika Geo anak saya yang baru masuk SD kelas 1 Iya. kemarin tuh aduh ngamuk banget nggak mau masuk sekolah pas awal-awal gitu ya. Sampai terjadilah sebuah heboh banget lah drama gitu, drama Kumbara. Oh, sampai ini segala macam, tapi ya gitu. Saya sampaikan yang Ibu sampaikan. Ini tuh kenapa kamu disekolahin tuh karena ya Bunda cinta, sayang sama kamu. Enggak, sekolah itu bosen. Bunda nyiksa aku ya katanya gitu. Suatu hari kamu akan tahu bahwa ini tuh baik dan eh, ya tahu bahwa ini tuh karena wujud sayangnya Bunda ke kamu. Enak aja Bunda nggak sekolah, aku sekolah katanya. Bunda sekolah terus, kamu nggak tahu Bunda sering ke masjid, sering kajian segala macam. Itu tuh sekolah. Ah pokoknya dan itu works banget Bu, Masya Allah. Pekan ini anak saya udah nggak ada lagi drama Kumbara kayak gitu dan ya Masya udah Allah. gitu alhamdulillah sekarang Allah lembutkan Betul. hatinya dan dia mau sekolah ya alhamdulillah gitu mungkin Teh Cim mudah-mudahan bisa diterapkan anaknya mudah-mudahan baik-baik semua ya Bu terakhir nih Bu saya punya pertanyaan gimana sih Bu cara ngatur waktu Ibu mengatur 24 jamnya Ibu bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain padahal waktunya sama Bu 24 jam gimana tuh Bu? Uh, Memang saya tuh nggak terlalu teoritis sih ya Teh. Jadi all I know is Allah yang bikin waktu kita itu cukup. Ketika kita fulfill semua uh, kebutuhan apa semua kewajiban kita kepada Allah, maka Allah membuat waktu kita cukup gitu. Karena saya ingat-ingat kayaknya aku nggak mungkin. Suatu waktu pernah ada guru ngajarin saya kayak gini, kamu paksa aja ngaji, ngaji pagi, pokoknya selesaikan ngajinya pagi, dan selanjutnya Allah akan mencukupkan waktu kamu. Kan kayaknya pagi, aduh nggak ada waktu nih, oh kita harus ini harus itu, ngaji ntar aja deh gitu. Terus sebelum subuh kita udah ngaji gitu kan, ngaji subuh, ngaji pagi, maka rasanya aku juga rasanya nggak bisa buat secara teoritis bahwa oh sekarang lagi ini, sekarang ini gitu ya. Semuanya mengalir. Yang penting posisi-posisi utamanya misalnya ya harus urus suami, harus urus anak, harus urus ini gitu ya. Itu semua masuk gitu. Yang mana yang duluan, dan ini otak berpikir terus, dan Bismillah sepertinya banyak hal itu yang insya Allah, pada semuanya sih bukan banyak hal, semuanya tuh Allah saja yang cukupkan waktunya, tapi fulfill dulu kewajiban kepada Allah gitu. Jadi Masya Allah. kewajiban guru saya itu bilang, teman-teman yang juga guru itu bilang gini, guru saya dia bilang gini, Bu, ngaji aja, nanti Allah yang akan cukupkan waktunya. Saya bilang kan kayaknya 2 lembar juga sudah nggak bisa nih, kayaknya sudah habis waktunya. Taunya dihabiskan berlembar-lembar, itu malah
membuat kok ini Cukup. bisa cepat selesai ya, kok ini bisa cepat selesai. Itu cara Allah menyelesaikan pekerjaan kita. Misalnya kita pikir kita merencanakan ini tuh 3 jam, ternyata 1 jam udah selesai. Berarti kan kita bisa save 2 jam. Kenapa 1 jam bisa selesai? Karena Allah membuatnya bisa jadi seperti itu gitu. Jadi waktu itu bukan kita yang Oh, atur, gitu. bukan Allah yang atur. Iya, Dengan iya, tadi iya. kita fulfill dulu kewajiban kita kepada Allah, dari yang kita perkirakan, aku kan buat ini segini, itu nanti Allah bikin jadi segini aja. Buat ini segini, Allah bikin segini aja. Allah bikin mudah. Jadinya tadinya kita biasanya susah, aku harus cariin, tohnya tuh datang Iya, iya, set, iya, set, iya. set, set, set. Kita bisa selesaikan. Kayak Mungkin gitu. itu definisi waktu yang berkah ya Bu ya. Jadi Ya, jemput dulu benar. keberkahannya. Oke, Betul. oke. Saya pernah dengar juga tuh Bu, Ibu Hajah Yoyo Yusroh ya almarhum. Ya, Saya pernah baca bukunya, katanya kan beliau kan anggota DPR, kemudian anak-anak anaknya 11. 11, Masya Allah ya. Hebat. Tapi beliau itu sempatnya gitu sehari itu setiap hari menghatamkan 1 juz minimal, minimal 1 juz sampai 3 juz katanya gitu ya. Dan anak-anaknya, Masya Allah gitu ya, biiznillah rata-rata hafiz dan hafizah gitu ya. Ya. Nah, ditanya, Bu, kenapa sih Bu kok masih sempat ya dengan sebagai berbagai segudang kesibukannya kok masih sempat-sempat yang ngaji sebanyak itu katanya gitu ya. Terus jawabannya begini, justru karena saya sangat sibuk, banyak kegiatan yang harus saya lakukan, makanya saya harus lebih banyak lagi menjemput pertolongan Allah dengan cara salah satunya ya ini, membaca firman-firmannya. Masya Allah, saya langsung nangis tuh bacanya udah merinding dan ternyata ibu juga ngelakuin itu gitu. Iya, Oke, berarti mulai sekarang harus lebih banyak lagi mungkin ya tilawahnya ya ya. Bu. Oke, teman-teman, jadi gitu ya. Ini ada komentar nih dari Eni 9096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikutan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini menerima manfaatnya dunia akhirat. Amin. Keberkahan waktu yang Allah berikan. Betul sekali, Kastania. Bu, kayaknya udah waktunya udah selesai. Lewat Oke, sih, saking oke. serunya. Maaf ya, Bu, waktunya Seru banget ya tersita nih Insa. 15 menit. Barakallah, Bu. Closing statement deh, Bu. Closing statement tips buat ibu-ibu yang working mom gitu, yang tidak mau meninggalkan kodratnya tapi juga ingin bekerja. Terakhir sekaligus penutup, Bu. Masih ada aja ya. Ya, penuhi kewajiban kepada Allah, cintai Rasulnya, dan Allah akan memberikan segala kemudahan dalam menjalani semua peran-peran kita. Hal-hal yang sulit akan menjadi mudah. Hal-hal yang panjang penyelesaiannya akan menjadi cepat penyelesaiannya. Karena Allah pemegang segala sesuatu. Nah, Masya Allah. Aku speechless. Aduh, sampai merinding loh, Bu. Ini kan sering didengar tapi nggak tahu. Ketika sekarang saya dengar kok jadi lebih juk gitu kan. Masya Allah. Betul banget sih ya. Jadi gitu ya teman-teman, penuhi segala apa ya hak-hak Allah gitu dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasul, maka Allah akan bantu dari berbagai penjuru dengan cara yang tidak kita duga-duga. Apapun itu, termasuk mendidik anak dan menjalankan peran kita sebagai seorang wanita karir, anggota masyarakat, seorang anak, seorang istri, apapun itu. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nani. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain hari. Seru banget obrolan kita sore ini dan manfaat banget ya insya Allah. insya Allah. Teman-teman Sakinah akan ada lagi insya Allah bulan depan ya, mudah-mudahan akan ada lagi live IG-nya dan postingannya selalu ada di RKI ya setiap apa nanti tunggu aja. Silahkan di follow akun IG-nya RKI underscore Kota Bandung, followers Inka ya. Yang belum follow, followers Ibu Nani juga mangga di follow. Oke, Bu, jazakillah khairan kasiron, barakallah fiik. Semua dari Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka, sampai jumpa. semuanya. Terima kasih, Bu.